Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang aplikasi teori konsumen dalam dunia bisnis dengan pendekatan nilai guna atau utility. Kenalkan, nama saya Adus Panitias dan satu teman saya, Feby Sulistiani. Yang pertama ada pengertian teori nilai guna atau utility. Dalam teori ekonomi atau kepuasan, kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang melalui konsumsi barang-barang disebut dengan nilai guna atau utility. Apabila kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya. Nilai guna total adalah nilai dari seluruh kepuasan yang didapatkan akibat dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sementara nilai guna marginal yaitu penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Lalu ada perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pendekatan, selera konsumen, harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah, jenis atau ukuran yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah efektivitas. Kemudian ada pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Pendekatannya ada dua. Yang pertama ada pendekatan kardinal dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Lalu ada asumsi dalam model utilitas kardinal. Kepuasan konsumen pada suatu barang dapat diukur dengan sebutan satuan ukur atau uang. Yang kedua, makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Yang ketiga, kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Yang keempat, berlaku hukum the law of diminishing marginal utility. Yang kelima, ada total utility. Yang keenam, ada marginal utility. Dengan rumus marginal utility sama dengan PU dibagi Q. PU-nya adalah perubahan total utility dan Q-nya adalah perubahan output. Kemudian ada the law of diminishing marginal utility. Yang pertama, tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari penggunaan suatu barang akan semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai guna marginal akan bernilai negatif. Yang kedua, asumsi bahwa marginal utility semakin menurun mencerminkan bahwa kurva permintaan berslope negatif. Yang ketiga, konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dibelinya jika harga barang tersebut naik. Selanjutnya ada fungsi kepuasan total. Hubungan total utility dan marginal utility ditunjukkan dengan total utility akan meningkat bila mana marginal utility lebih besar daripada 0 sama dengan positif, dan total utility maksimum pada saat marginal utility sama dengan 0. Selanjutnya, total utility akan menurun jika marginal utility kurang dari 0 atau negatif. Berikut ada tampilan gambar kurva total utility dan marginal utility. Kemudian ada kondisi keseimbangan konsumen dan kurva permintaan konsumen. Secara teoritis, konsumen akan memperoleh kepuasan total atau total utility maksimum pada saat harga sama dengan tambahan kepuasan atau marginal utility. PUX max MUX sama dengan PX jika PX sama dengan 4. 16 dikurang 2QX sama dengan 4. 2QX sama dengan 16 dikurang 4. QX sama dengan 6. PX sama dengan MUX. TUX sama dengan 16. QX sama dengan QX kuadrat sama dengan 16 dikali 6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 96 dikurang 36 sama dengan 60. Dan berikut ada tampilan gambar kurva MU dan kurva permintaan terhadap barang X. Lalu ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sebuah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Dan juga ada kurvanya.
Lalu ada teori nilai guna ordinal. Yang pertama ada kurva kepuasan sama atau independence curve. Adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Contohnya, dalam gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama besar. Ada garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga. Misalnya, jika kita mempunyai uang 90.000 untuk membeli makanan dan pakaian, harga makanan sama dengan 16.000 per unit dan pakaian 9.000 per unit. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri kurva independen. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambahkan jumlah barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, cembung ke arah titik originate, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah barang-barang yang dikonsumsinya, atau marginal rate of substitution. Dan yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva independence yang berbeda. Saya akan melanjutkan mulai dari pilihan konsumen. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang untuk memaksimumkan tingkat kepuasan dengan tunduk kepada kendala anggaran. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi tersebut harus memenuhi dua syarat. Terjadi pada saat kurva indiferen tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran, dan terjadi pada titik singgung kurva indiferen dengan garis senggang. Keseimbangan konsumen terjadi pada saat kurva garis anggaran bersinggungan dengan indifferent curve atau kepuasan tertinggi yang dapat dijangkau dengan pendapatan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan atribut. Perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik, melainkan tujuan kepada atribut produk yang bersangkutan. Pendekatan ini menggunakan analisis utilitas yang digabung dengan analisis curve indifference. Atribut tersebut adalah semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan dan atau pemilik barang tersebut. Produk merupakan alat untuk menyampaikan atribut dalam proses konsumsi. Setiap barang memberikan satu atribut atau lebih dalam suatu pertandingan tertentu. Contohnya, atribut sebuah mobil antara lain meliputi jasa pengangkutan, prestisi, privasi, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Adapun contoh soalnya, seorang konsumen ingin membeli sepatu olahraga untuk digunakan saat berlari. Ada dua merek yang tersedia di pasaran, yaitu brand X dan brand Y. Konsumen tersebut memilih fungsi utilitas kepuasan terhadap kedua merek sepatu tersebut sebagai berikut. Brand X harganya 800.000, kualitasnya 8/10, kenyamanan 7/10, dan desainnya 6/10. Sedangkan brand Y harganya 900.000, kualitas 9/10, kenyamanan 8/10, desain 7/10. Jika konsumen tersebut memiliki referensi yang sama pentingnya terhadap harga, kualitas, kenyamanan, dan desain, maka merek di mana yang akan dipilihnya? Cara menyelesaikannya adalah kita menggunakan pendekatan nilai guna. Pertama, kita harus menentukan nilai utilitas total untuk setiap merek sepatu dengan menargetkan skor atribut, kualitas, kenyamanan, dan desain dengan referensi relatifnya. Kemudian, menggunakan harga dari nilai utilitas total. Untuk brand X, nilai utilitas total brand X sama dengan 8 dikali 0,25 ditambah dalam kurung 7 kali 0,25 ditambah dalam kurung 6 kali 0,25 dikurangi 800 sama dengan 2 ditambah 1,75 ditambah 1,5 dikurang 800 sama dengan 5,25 dikurang 800 dengan hasil 799.250 perak. Untuk brand X, nilai utilitas total brand Y sama dengan 9 kali 0,25 ditambah 8 kali 0,25 ditambah 7
kali 0,25 dikurangi 900 dengan hasil 2,25 ditambah 2 ditambah 1,7 dikurangi 900 sama dengan 6,900 dengan hasil akhir 899.750 perak. Maka dengan hasil pendekatan nilai guna, konsumen akan lebih memiliki barang Y karena memiliki nilai utilitas total yang lebih tinggi, yaitu 899.750 perak dibanding dengan brand X 799.250. Meskipun barang Y lebih mahal, namun kualitas, kenyamanan, dan desain yang lebih baik memberikan nilai guna yang lebih tinggi dibanding brand Y bagi konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.